Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Guru ya. Nah, Ibu berharap kalian selalu tetap sehat agar bisa belajar bersama dengan Ibu Guru dan teman-teman. Nah, kali ini Ibu Guru akan memasuki pembelajaran di tematik tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain di pembelajaran 5. Kita simak bersama pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar agar kita semangat, yuk kita nyanyi bersama lagu Gembira Berkumpul. Sudah dihafalkan lagunya anak-anak? Ayo kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bernyanyi, bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira, sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Oke anak-anak, terima kasih sudah bernyanyi bersama Ibu Guru dan teman-teman. Kita simak dan siap belajar ya hari ini. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Jadi, yang ada di buku kalian bisa di fotokopi atau di print ya. Nanti kalian bisa ditempel di buku tulis kalian dan kalian tulis jawabannya. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan Ibu Siti. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Nah, di sini Ibu Siti mempersilahkan masuk. Kira-kira apa ya yang diucapkan Lani? Mungkin seperti ini. Selamat sore, Bu. Apakah Siti ada, Bu? Nah, di sini kemungkinan Ibu Siti menjawab, ada Lani, silakan masuk Lani. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Kemudian Siti mengajak Lani. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan Siti. Di sini Lani sudah menjawab, saya malu Siti. Kira-kira yang diucapkan Siti apa ya? Mungkin seperti ini. Ayo kita latihan menari bersama Lani. Nah, kemudian si Lani menjawab, saya malu Siti. Percakapan berikutnya adalah Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Di sini Udin mengajak Lani, ayo Lani bergabung bersama kami. Nah, kira-kira jawaban Lani apa ya? Lani kemungkinan menjawab, terima kasih ya teman-teman sudah mengajak aku latihan menari bersama. Lani mengucapkan terima kasih karena sudah diajak
latih menari bersama. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku, Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh Lani. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, untuk menjaga kekompakan dan kerukunan, mereka pastinya harus saling rukun, saling menghargai, sehingga mereka nanti bisa kompak dalam menari. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, jadi di sini antara Siti dan Lani ketika berlatih menari, mereka menunjukkan kekompakan. Nah, berarti di sini mereka menerapkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Bagaimana bunyi silanya? Ya, ini adalah simbol dari sila ketiga, yaitu pohon beringin. Yang mana bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain seperti apa ya? Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Di sini, ketika kalian bermain, kalian tidak boleh memilih-milih dari mana dia berasal, suku apa, agamanya apa. Pokoknya di sini kalian bermain dengan siapa saja tanpa melihat agama, suku, dan ras. Jadi kalian di sini mencoba untuk menjaga kekompakan saat bermain dengan siapa saja. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Dan ini sangat diperlukan untuk kalian ketika bermain harus menjaga kekompakan agar tercipta hidup rukun.
Tidak mengejek teman yang kalah bermain. Mau menerima kekurangan teman. Nah, itu adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Dari contoh yang sudah Ibu Guru berikan, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bermain bersama dengan teman, agar kita tercipta hidup rukun dan kompak selalu bersama teman-teman kita. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini ya. Nah, Ibu Guru punya contoh cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Kita simak bersama ya. Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita yang menerapkan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Tadi sebelumnya juga cerita Lani itu sudah menerapkan sila ketiga Pancasila di tempat bermain karena Lani bisa kompak menari bersama teman-teman. Nah, sekarang Ibu Guru punya gambar. Kalian coba simak dengan teliti gambar-gambar tersebut. Di sini kita mencoba beri tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Kita lihat pada gambar pertama, ada anak-anak sedang bermain bola dengan gembira. Kita lihat ekspresi mereka, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang berantem, mereka semua berwajah happy. Nah, apakah gambar pertama menunjukkan sikap kompak dan rukun dalam bermain? Ya, betul. Jadi pada gambar pertama ini mereka menunjukkan sikap kompak dan rukun dalam bermain ya. Maka di sini kita beri tanda checklist. Kita lihat gambar yang kedua. Ada dua anak sedang berdiskusi. Coba kita perhatikan ekspresi wajahnya. Di sini mereka tidak menampakkan mereka sedang bertengkar atau berselisih paham ya. Ini ekspresi mereka menunjukkan wajah bahagia. Berarti mereka ini kompak dan rukun ya saat bermain. Jadi di sini kita beri tanda checklist ya. Kita lanjutkan pada gambar ketiga. Di sini mereka sedang bernyanyi bersama-sama dan mereka membaur menjadi satu walaupun di antara mereka ada perbedaan agama, suku, dan lain-lain. Tetapi mereka bisa bersatu dan kompak untuk bernyanyi. Maka pada gambar ketiga ini menunjukkan mereka kompak dan rukun saat bermain. Berarti di sini kita memberi tanda checklist. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain berlari-lari dengan temanmu?
Pastinya kalian senang ya anak-anak ketika kalian bisa bermain dan berlari-lari bersama teman. Nah, sekarang ayo kita berlatih berlari lagi dengan benar. Nah, perhatikan gerak berlari di bawah ini. Ada lari pendek, ada lari panjang. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan berlari ya. Nah, di sini lari pendek adalah langkahnya pendek. Nah, lari panjang adalah langkahnya panjang. Kita belajar gerakan berlari di sini yang pasti gerakannya yang benar adalah mata memandang lurus ke depan. Nah, antara gerakan kaki dan ayunan tangan ini harus berbeda arah. Jadi, ketika kita berjalan, ayunan tangan ini harus berlawanan dengan gerak kaki. Nah, di sini ada lari melewati rintangan ban bekas. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari berlari melewati rintangan bilah bambu. Jadi di mana kalian berlari tidak boleh menginjak bilah bambu, tetapi kalian harus melewati bilah bambu tersebut. Sama seperti lari melewati rintangan ban bekas ini. Jadi kalian di sini tidak boleh menginjak bannya, tetapi kalian harus melewati ban itu dengan cara berlari tanpa menginjak ban bekas tersebut. Jadi kalian harus memasuki lingkaran ban tersebut. Nah, setelah tadi kita belajar tentang cara berlari yang benar, di sini Ibu akan memperkenalkan sebuah permainan. Apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Coba kita saksikan bersama gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar permainan bentengan. Jadi di sini ada anak-anak sedang bermain bentengan. Nah, tugas kalian adalah coba kalian mencari tahu apa itu permainan bentengan. Boleh baca dari Google atau kalian boleh simak videonya dari YouTube ya. Nah, jangan lupa minta bantuan ayah dan bunda di rumah. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Semoga bisa dipahami dengan baik materi yang Ibu Guru berikan dan semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.